Selamat datang di Bacaan Siapa Saja. Kenalin, aku Indah. Aku mau ingetin, jangan lupa untuk klik subscribe ya, agar kita bisa terus belajar bersama di channel ini. Dukungan kalian ngebantu banget buat aku terus mengembangkan konten menarik lainnya. Oke, thank you. The New York Post 2017 dikutip oleh Renald Kasali menyebutkan bahwa orang Amerika Serikat sudah kecanduan dunia cyber, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer dan informasi. Ini ditandai dengan rata-rata orang yang mengecek smartphone setiap 12 menit sekali. Studi lain yang melibatkan 2000 responden dari berbagai negara menemukan bahwa 1 di antara 10 orang bahkan melakukan pengecekan smartphone setiap 4 menit sekali. Lalu, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mengiriknya setiap 10 menit sekali? Atau mungkin mengeceknya setiap 2 menit sekali? Bisa dibayangkan bagaimana manusia ketergantungan terhadap teknologi ini. Manusia menjadi kecanduan bermain games online, kecanduan mendapatkan pujian atau pengakuan, kecanduan menonton video, memantau informasi, gemar menguntit orang secara sembunyi-sembunyi, dan seterusnya. Dunia cyber yang menyenangkan memiliki efek yang real time dan begitu cepat membuat Anda ingin segera meresponnya. Hal ini karena Anda takut tertinggal berita dan merasa ditinggalkan, sampai ada istilah FOMO, Fear of Missing Out. Begitulah pengamatan yang dikemukakan oleh Renald Kasali dalam bukunya Shifting. Terlalu banyak distraksi atau pengalihan perhatian terhadap dunia cyber membuat kita sulit fokus akan sesuatu hal yang sedang dikerjakan. Dan tentu saja, itu dapat merugikan, terutama waktu yang telah terbuang. Untuk meminimalisir distraksi, Mihaly Csikszentmihalyi menyarankan kita untuk melakukan flow. Flow adalah menenggelamkan diri dalam aktivitas yang kita nikmati, atau tenggelam dalam apa yang sedang kita lakukan. Flow digambarkan sebagai kesenangan, kegembiraan, kreativitas, dan proses saat kita sepenuhnya tenggelam dalam hidup kita. Contoh seseorang yang gemar melukis, ia akan menikmati setiap proses melukis, seperti saat menggoreskan kuas dalam kanvas, berimajinasi, memadukan warna, dan sebagainya. Dengan kata lain, ia hanyut dalam momen melukis yang sedang dilakukan, tentunya tanpa tekanan. Kegiatan ini dilakukan karena proses melukis memberikan makna, kepuasan, dan kebahagiaan. Csikszentmihalyi dalam bukunya Flow, The Psychology of Optimal Experience menggambarkan flow sebagai keadaan saat orang begitu tertarik pada suatu aktivitas, sehingga tidak ada hal lain yang tampak penting. Pengalaman itu sangat menyenangkan. Yang terjadi pada pikiran saat kita berada dalam keadaan flow adalah kita fokus pada kegiatan yang sedang dikerjakan tanpa distraksi oleh gangguan. Jika Anda sering mendapatkan diri kehilangan fokus saat mengerjakan sesuatu yang Anda anggap penting, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peluang mencapai flow. 1. Pilih tugas yang sulit tetapi jangan terlalu sulit. Setiap tugas memerlukan keterampilan untuk menyelesaikannya. Jika keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas terlalu mudah dibanding kemampuan kita mungkin akan bosan. Aktivitas yang terlalu mudah menyebabkan kita menjadi apatis. Yang ideal adalah menemukan jalan tengah, yaitu sesuatu yang selaras dengan kemampuan kita, tetapi sedikit melampauinya. Dengan begitu, kita pun menjalaninya sebagai tantangan. Tambahkan sesuatu yang ekstra, sesuatu yang akan membawa Anda keluar dari zona nyaman. 2. Miliki sasaran yang jelas dan konkret. Memiliki sasaran yang jelas penting untuk meraih flow, tetapi kita juga harus tahu cara meninggalkannya.
Maksudnya ialah kita harus mengingat tujuan tanpa terobsesi dengannya. Contoh, saat atlet Olimpiade bersaing memperebutkan medali emas. Ia tidak boleh terus memikirkan betapa cantiknya medali itu. Ia justru harus fokus dan menikmati momen yang sedang ia jalankan. Mendapatkan medali emas memang sebuah kebanggaan. Namun, yang lebih membuat seorang atlet bahagia dan menemukan makna dalam hidupnya ialah saat ia menikmati setiap proses yang ia lakukan. 3. Konsentrasi pada suatu tugas. Berkonsentrasi pada suatu hal di satu waktu menjadi faktor terpenting untuk meraih flow. Agar tetap fokus pada tugas yang sedang dikerjakan, kita perlu berada dalam lingkungan yang bebas gangguan dan memiliki kontrol terhadap apa yang kita lakukan. Perlu diingat, teknologi itu bagus, asalkan kita bisa mengendalikannya. Tidak begitu bagus jika teknologi yang mengendalikan kita. Yang dimaksud bagus misalnya saat Anda harus menulis makalah penelitian, lalu duduk di depan komputer dan menggunakan Google untuk mencari informasi yang Anda butuhkan. Namun, jika Anda tidak disiplin, Anda mungkin akan berselancar di dunia maya daripada menulis makalah itu. Dalam hal ini, Google dan internet akan mengambil alih dan menarik Anda keluar dari flow Anda. Jangan mudah terdistraksi lagi ya. Bye-bye.